sebelum ada pabrik, bedanya apa? Tanahnya gimana? Tanah bagus. Sekarang blesak. Blesak kenapa, Bu? Nang air batu. Penambangan batu galian C dari seluruh Indonesia mencapai 600 miliar ton. 20 juta ton diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Salah satunya berada di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Galian yang terkenal di sini adalah batuan sedimen yang terkenal dengan nama batu palem. Warnanya kuning keabuan dan banyak digunakan sebagai bahan industri pembuatan fondasi, lantai, dan hiasan rumah. Hampir 700 titik penambangan tersebar di kawasan Gunung Kuda. Sejak 20 tahun lalu, kawasan ini dirambah oleh penambangan mineral non-logam. Pertambangan berskala kecil dan menengah ini terus bertambah dalam 1 dekade terakhir, menyebar hingga di setiap sudut tebing seiring dengan lonjakan harga. Entah sebesar apa gunungan bukit ini sebelum dikikis dulunya. Untuk mendapatkan bongkahan batu alam, caranya berbeda-beda. Jenis batuan mineral bukan logam umumnya tidak memerlukan teknologi canggih untuk eksplorasi. Sebagian besar di sini masih menggunakan cara manual. Hanya kelompok kecil penambang yang sudah menggunakan mesin beko. Pemirsa, nama Provinsi Jawa Barat hingga di akhir tahun 2014 ini masih menjadi sorotan. Salah satu sorotan terbesarnya adalah masalah lingkungan. Seperti yang terjadi di sekitar saya kali ini, yaitu daerah Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, seperti apakah kegiatan masyarakat yang terjadi di Gunung Kuda kali ini? Indonesiaku akan menyajikannya untuk Anda. Matahari baru menampakkan sinarnya. Namun, suasana di penambangan Gunung Kuda sudah ramai. Setiap kelompok penambang sibuk mengais butir-butir batu dari tebing yang tingginya lebih dari 50 meter. Pecahan batu tiba-tiba berjatuhan dari puncak tebing. Begitu jelas luncuran bongkahan-bongkahannya jatuh dengan cepat. Mendadak, saya menjadi panik dan langsung menjauh. Longsoran batu hanya terjadi sesaat. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi kedatangannya. Beruntung tidak ada satupun penambang terkena pecahan batu. Daryat adalah potret penambang batu palem yang berani mempertaruhkan nyawanya demi batu. Separuh harinya ia habiskan untuk bekerja memecah batu. Modal utamanya hanya kemampuan fisik. Struktur batu yang padat dan sangat keras memicu banyak peluh dan tenaga. Prosesnya tidak boleh sembarangan. Penambang harus mengeruk batu di tebing bagian atas, dilanjutkan ke bagian bawahnya untuk menghindari batu longsor atau ambruk. Kepedulian akan keselamatan diri seakan tidak terpikirkan lagi. Rasa takut juga telah lama ditanggalkan. Semakin bertambah pengalaman, keahlian penambang mengenali jalur batu juga semakin terasa. Saya mencoba menaiki tebing tempat Daryat bekerja. Merayap tebing hingga ketinggian 10 meter, dilalui dengan hati-hati. Karena tidak ada yang tahu jelas bagaimana kondisi batu yang dipijak saat ini. Itu ada batu yang kayak nonjol-nonjol mau jatuh, itu nggak bakalan jatuh? Enggak, itu udah lama tuh ya. Tadi peta di sini di bawah tuh udah lama nggak kita jatuh. Itu aja. Oh gitu, lagi hujan nggak menambang batu? Udah ya pulang kalau hujan tuh. Ya jangan berhenti, kerja lagi gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya kalau lagi hujan gitu berarti nggak dapat uang dong ya Pak? Ya enggak. Pekerjaan ini menuntut resiko besar. Namun bagi Daryat, hasilnya tidak mengecewakan. Alasan inilah yang membuatnya bertahan selama bertahun-tahun menjadi penambang. Meski penghasilannya tidak pernah bisa ia prediksi setiap minggunya. Sejak industri pengolahan batu alam di Kabupaten Cirebon dibuka tahun 2005,
aktivitas penambangan batu alam di Gunung Kuda meningkat. Dari sisi pemasaran, batu palem banyak dipasok hingga keluar Pulau Jawa. Bahkan, ada pengrajin yang sudah mengekspor ke luar negeri. Namun tingginya pesanan batu alam sejak 2 tahun terakhir ini berdampak buruk pada kelestarian alam. Tahun 2014, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat lahan pertanian seluas 461 hektar di 3 kecamatan besar Kabupaten Cirebon dinyatakan positif tercemar limbah industri batu alam. Limbah telah memasuki areal pesawahan, melewati parit dan sungai, hingga menutupi bagian permukaan sawah. Ini kalau misalnya sawah sekarang sama zaman dulu gitu, sebelum ada pabrik, bedanya apa? Tanahnya gimana? Tanah bagus. Oh, sekarang? Sekarang blesak. Sekarang blesak. Blesak kenapa, Bu? Nang wereng. Kurang? Batu. Ya, airnya? Nang air batu. Nang wereng. Onon. Terus jadinya gimana? Panennya sedikit apa gimana? Ya, alias saipet, paling setetek. Sa tangali mung paling ali 5 kintal, ake-ake 4 kintal, 2 kintal. Dulunya berapa kintal? Ya dulu sih lagi durungan pabrik kuat, durungan wereng ya. Paling ali 2 ton, ali sa 15 kintal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1991 mengatur bahwa setiap orang ataupun badan usaha berbadan hukum berhak memiliki usaha penambangan galian C sebatas tidak merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Dari sisi bahaya sebetulnya tidak ada bahaya, cuman mungkin mengganggu. Mengganggunya karena mungkin kalau untuk pertanian itu akan membuat tanah menjadi keras, tidak menurunkan hara sebetulnya, cuman tanah menjadi keras sehingga pengakaran mungkin tidak normal kan gitu. Itu yang membuat mungkin pertanian produksinya akan menurun. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sebenarnya dapat mengurangi dampak kecerobohan manusia. Industri batu alamnya yang penggergajian itu ya, penggergajian itu memang larinya yang ke sungai karena mereka tidak punya IPAL. Memang ini dilema juga karena sudah banyak sekali. Memang ini harus provinsi yang menangani karena bukan Kabupaten Cirebon saja. Ini juga kan Majalengka juga, kabupaten sudah umpamanya sudah tertib. Kalau di Majalengkanya belum tertib kan itu kan sama aja tetap masuk ke sungai tersebut gitu. Metode instalasi pembuangan air limbah atau IPAL menjadi solusi untuk mengatasi pencemaran air sisa produksi batu alam. Sayangnya, di pertengahan tahun 2014, baru 50% 80 pengusaha batu alam di Kabupaten Cirebon yang menerapkan instalasi pembuangan limbah. Padahal, air limbah dari satu pabrik saja menghasilkan endapan 1.000 meter kubik per bulan. Entah sudah berapa tebal jumlah endapan yang kini berada di dasar sungai akibat pembuangan limbah selama bertahun-tahun. Bisa yang ada di hadapan saya ini adalah sebagian kecil dari aliran sungai yang terkena limbah batu alam. Dan ini benar-benar nggak ada jernih-jernihnya sama sekali. Aliran sungai ini akan terus mengalir hingga sampai ke bagian hilir, yaitu ke Laut Jawa. Dan kalau kita lihat sekarang, ini pemandangannya benar-benar tidak ada yang jernih. Hampir warnanya menyerupai semen. Dan bahkan kalau dipegang pakai tangan, airnya dan juga bagian dasar sungai ini ada lumpur berwarna abu-abu. Terletak di pesisir Laut Jawa membawa berkah tersendiri bagi Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masyarakat di sini mengandalkan potensi ikan untuk menyambung hidup. Namun bukan berarti Desa Kenanga termasuk perkampungan nelayan. Sejak tahun 80-an, desa ini menjadi sentra pembuatan kerupuk. Namun, tempat produksi kerupuk ikan skala menengah ini masih dirundung masalah. Baru saja memasuki gerbang desa, kami langsung mendapati kenyataan yang menyedihkan. Bukan barisan hunian layak yang menyambut kami, melainkan sebuah saluran panjang dan kotor berada di ruas jalan satu-satunya. Saking kotornya hingga airnya berwarna hijau kehitaman.
Tidak hanya berisi air kotor, campuran apa saja ikut tergenang di dalamnya. Air di saluran yang harusnya mengalir ke muara sungai ini sama sekali tidak bergerak. Kalaupun mengalir, sangat pelan karena terhambat endapan kotoran. Penciuman kami pun ikut bereaksi saat menghirup aroma tak sedap dari parit besar. Konon, kotoran pada saluran ini adalah limbah industri kerupuk ikan. Saya pun mencoba mendatangi salah satu tempat produksinya. Pekerja laki-laki sedang sibuk membongkar tumpukan ikan dari truk. Inilah bahan baku utama kerupuk ikan Indramayu. Ini ikannya banyak banget. Ini adalah ikan layur, salah satu bahan baku yang paling penting untuk pembuatan kerupuk. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan, ini nggak bakalan jadi kerupuknya atau nggak bakalan produksi. Dan ikan ini kalau dihitung itu dalam sekali kirim itu bisa sampai 4 ton. Khusus untuk ikan layur. Desa Kenanga berjarak hanya hitungan langkah dari Laut Jawa. Namun, bertonton ikan layur ini adalah hasil tangkapan nelayan pantai utara Jawa Tengah karena stok ikan layur di sana masih banyak. Pemilihan jenis ikan memang sangat spesifik, tidak bisa menggunakan jenis ikan lainnya. Karena pemilik industri telah lebih dulu menyesuaikan rasa kerupuk dengan selera konsumen. Ikan bertubuh panjang ini rutin dikirim ke pabrik kerupuk di Kenanga hampir setiap 1 minggu sekali. Sebelum masuk tempat penyimpanan, daging ikan dipisahkan dari anggota tubuh ikan lainnya. Bagian ikan yang terpisah kemudian dicuci dengan air tawar hingga bersih. Pak Rito, tadi buang-buang air itu air apa, Pak? Air limbah. Air limbah? Kotoran ikan. Cucian ikan? Cucian ikan. Kok dibuang ke situ, Pak? Memang gimana? Kalau di sini proses pembuangannya gimana? Bau nantinya. Karena kan bau ini nanti. Jadi dari kotoran nggak usah cuci itu. Nah udah yang satu ini sedot sama ini, sedot sama diesel tanyok tuh. Berarti nanti keluarannya di sana? Ini jadinya apa namanya? Waduk. Di sana. Ada waduk? Ada. Berarti di sana kayak apa itu, Pak, ininya, Pak? Aromanya? Balong aja. Balong? Ngalir dia? Enggak, lubang. Ada lubangnya. Tepat di samping tempat pembersihan ikan, terdapat saluran air kecil untuk buangan air cucian ikan. Parit ini sengaja dibuat berdekatan, agar semua aliran air cucian ikan dapat langsung masuk ke dalamnya. Aliran buangan cucian ikan terdistribusi hingga ke tempat pengolahan air limbah yang berada di luar pabrik kerupuk. Cara ini dilakukan sebagai bentuk penanganan dan tanggung jawab produsen dalam menyelesaikan masalah limbah. Namun sayangnya, masalah ini belum teratasi sepenuhnya. Karena baru beberapa pabrik saja yang memiliki tempat pengolahan limbah ikan. Pak, ini air-air yang keluar ini dari pabrik? Iya, dari pabrik. Oh, jadi dari pabrik larinya ke sini air limbahnya? Ke sini limbahnya. Kumpulin jadi satu gitu. Ini ada berapa dalam, Pak? Itu 15 meter gitu. 15 meter ke dalam? Ya, dalam. Ini meluap nggak, Pak, kalau misalnya lagi musim hujan atau mungkin kepenuhan gitu? Enggak sampai meluap. Soalnya kan dari sini ke situ, nanti di situ ada mesin lagi kesedot gitu, langsung jalan itu. Oh, selalu? Nggak sampai meluap gitu. Oh, gitu. Ya. Lalu nanti sama mesin dia diuraikan, Ya, diuraikan. terus diapain lagi? Terus keluar ke situ, dibuangnya itu kan, jadi kalau udah keluar itu air bersih keluarnya itu, jadi nggak kotoran kayak gini. Oh, gitu. Air bersih masih beraroma busuk? Ya sedikit sih masih, nggak terlalu. Sebenarnya, saluran buangan limbah cucian ikan baru dirancang 2 tahun belakangan. Padahal, jika dilihat ke belakang, proses industri sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Begitu pula proses pembuangan limbah kotoran ikan. Dan, jika dihitung-hitung hingga tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu mencatat ada 20 unit usaha pengolahan kerupuk ikan di Desa Kenanga. Saat saya melihat pengolahan air limbah di sini, ada bagian instalasinya yang tidak beroperasi sempurna. Air di bak buangan limbah meluap karena tidak mencukupi daya tampungnya.
Selama rentang waktu penelitian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu mendata di tahun 2010 sampai 2013, kadar limbah di sentra produksi kerupuk sudah melewati ambang normal. Kondisi ini otomatis membuat kehidupan biota air terganggu, termasuk juga lingkungan di sekitar desa. Limbahnya kena nggak Pak sini? Kena. Ngaruh juga? Pengaruh. Gimana Pak? Ya kalau musim hujan kan naiknya ke sini. Airnya? Kena baunya, kena imbasnya. Dulu sama sekarang juga sama. Ada bedanya? Nggak ada bedanya. Sampah-sampahnya? Ya banyak lah limbah. Udah lumpur, menjadi udah lumpur minyak. Meski terus dirundung masalah limbah, warga seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena industri kerupuk ini membuka lapangan pekerjaan. Banyak warga desa Kenanga yang menjadi pekerja di pabrik pengolahan kerupuk sebagai sumber penghasilan hidup satu-satunya. Setiap hari, industri kerupuk memulai produksinya saat tengah malam. Pembuatan adonan hingga proses pematangannya dilakukan sebelum matahari terbit. Cara ini dilakukan agar kerupuk dapat langsung dijemur menjelang pagi. Produksi kerupuk di Kenanga telah menjadi magnet bagi penduduk sekitar. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pabrik kerupuk bukan tidak mungkin mengancam keberlangsungan industri jika tidak ditangani dengan serius. Tertarik mengetahui ojek palang, saya sengaja datang ke Cimerak. Di tengah jalan saya berjumpa dengan Kosasih, Ara, dan Dayat. Kosasih adalah joki palang, sedangkan dua personel lainnya sebagai pengangkut kayu dan pendorong motor. Akibat hujan yang turun terus-menerus, membuat Kosasih tak mau ambil resiko bekerja seorang diri di medan yang diprediksi licin. Jalan setapak ini adalah medan yang akan dilewati kami nanti. Jalan tanah pekat yang membuat badan tidak seimbang saat dipijak. Saya memilih untuk berjalan kaki hingga ke tempat tujuan. Jika tidak licin, ojek palang bisa mengangkut penumpang hingga 4 orang. 15 menit berjalan, akhirnya kami sampai di tempat pengambilan kayu. Satu persatu batang kayu mulai dioper ke atas palang motor yang tersedia di kanan kiri jok. Kayu harus ditata rapi, dan yang terpenting, berat kayu di dua sisi harus seimbang. Joki motor pun harus cepat beradaptasi terhadap massa beban yang diangkutnya. Mengingat medan tanjakan yang akan dilalui tidak main-main. 8 buah kayu telah terpasang rapi. Saatnya ojek palang bekerja. Kosasih mulai menggerakkan gas di stang kanan motornya. Roda pun mulai mencengkram jalanan hingga beberapa meter ke depan. Melewati tanjakan terjal dengan jalur yang hanya cukup untuk roda ban motor ternyata tidak mudah. Baru melaju hitungan detik, ban motor sudah tak mampu lagi bergerak mulus. Jika sudah begini, Kosasih harus segera memegang rem agar motor tidak tercungkir. Pengojek palang pun tidak seperti motor off-road biasa. Kayu-kayu yang ditata hampir di sekeliling tubuhnya seakan menyulitkannya bergerak leluasa. Bisa jadi juga kayu ini jatuh di tengah jalan. Sebagai bantuan, Ara dan Dayat pun mulai mengerahkan tenaga, mendorong motor hingga lolos dari rintangan. Posisi mereka pun tetap harus dalam keadaan waspada, berjaga-jaga dari tergelincirnya motor. Karena jarak badan dengan motor hanya hitungan sentimeter saja. Ini jalan baru berapa meter berhenti. Karena di depan ada jalan yang agak susah, jadi harus dicangkul. Karena bagi setiap para pengojek, setiap hari kalau bisa dibilang, jalurnya ini adalah beda-beda terus. Jadi mau nggak mau kalau misalnya di depan ada rintangan, itu harus dicangkul dulu, dibantuin sama bapak-bapak yang lain supaya bisa lancar sampai atas. Ini semoga bisa tembus langsung ya Pak ya. Memodifikasi motor untuk menjadi sebuah motor palang memerlukan modal tidak lebih dari Rp500.000. Hasilnya, motor tangguh yang dapat melewati segala medan.
Hampir 1 jam akhirnya kami sampai di perbatasan jalan. Di sini, kayu akan diturunkan dari motor palang. Kayu lalu dioper ke dalam mobil truk. Belum berhenti sampai di sini, Kosasi dan petani kayu lainnya akan kembali ke lokasi yang sama hingga kumpulan tebangan kayu habis.